apa yang saya sampaikan hari ini karena bukan saja hanya terkait kamu akan menjalani safety test. Jadi setelah safety induction, kamu akan menjalani safety test di hari Jumat. Jadi nggak di tanggal 14. Tanggal 14 adalah hari pertama kuliah, maka kita safety test di hari Jumat. Materi safety testnya apa saja adalah yang saya sampaikan hari ini. Semua berkaitan dengan K3L. Himbauan untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian, silakan on-cam. Silakan on-cam, kemudian yang bisa pakai virtual background, pakai virtual background. Yang tidak mau on-cam, silakan out dari Zoom meeting. Saya tidak akan mulai kalau semuanya tidak on. Jadi mau mulai jam 12, monggo silakan. Saya tunggu. Rizky Tri, bisa on-cam atau tidak? Rizky Tri Rahma. Mohon maaf Bu, tapi ini kameranya agak buram, nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak masalah. Dah? Semua sudah on-cam? Oke, waktu safety induction kita hanya 60 menit. Meskipun di jadwal terjadwal 1,5 jam, tapi saya hanya mengisi 60 menit. Karena 60 menit waktunya singkat sekali, tolong diperhatikan. Kita nggak main-main ya tentang K3L. Kamu tidak lulus safety test, kamu nggak akan dapat security card. Kamu tidak dapat security card, kamu tidak bisa masuk lab. Kalau kamu nggak percaya, you can try. Silakan untuk tidak ikut safety induction, silakan tidak lolos safety test, kamu nggak akan pernah bisa masuk praktikum selama 1 semester. Oke, apakah materi saya bisa terlihat di layar kalian masing-masing?
Bisa, Bu. Sudah, Bu. Bisa, Bu. Hmm. Baik, apa itu safety induction? Jadi karena pada pagi hari ini kita akan memasuki safety induction. Jadi safety induction atau SI adalah pengenalan dasar K3L. K3L itu apa? K3L adalah keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Jadi safety induction ini tidak hanya berlaku untuk mahasiswa, tapi juga untuk saya, untuk seluruh dosen, untuk seluruh teknisi, admin, sampai ke helper. Intinya, siapapun yang ada di jurusan wajib menaati peraturan K3L. Entah itu hanya tamu, jadi misalnya Pak Kajur punya tamu datang ke teknik kimia, maka semua harus diberi safety induction. Jadi akan safety induction dulu, baru acaranya Pak Kajur akan terlaksana. Termasuk tamumu. Misal kamu ngajak teman dari jurusan lain atau dari kampus lain datang ke jurusan teknik kimia, maka tamu tersebut atau temanmu juga harus menaati K3L tanpa terkecuali. Safety induction diadakan setiap 1 tahun sekali. Biasanya diadakan di setiap bulan Agustus ketika masuk ke semester ganjil atau ketika kamu naik kelas. Namun karena situasi tahun lalu belum pasti, untuk kalian datang ke kampus, maka safety induction kami undur sampai di bulan ini. Jadi di tanggal 14 kemungkinan besar untuk praktikum akan tatap muka, maka diperlukan safety induction atau security card. SI ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan security card. Security card-nya ini ada di sebelah kanan. Nanti di sini harus diberi fotomu yang resmi, tidak harus menggunakan alma mater, hanya yang resmi saja. Kemudian di sini ada namamu, lalu di sini nanti kita kasih expired date. Jadi setiap security card punya expired date. Kalau kamu ikut safety induction tahun 2022, maka nanti expired date-nya adalah 2023. Cara memperpanjangnya adalah ikut safety induction lagi. Jadi kamu selama berkuliah di Polinema akan ikut 4 kali safety induction. Kalau perkuliahanmu 4 tahun. Kalau 3 tahun, maka ikut 3 kali safety induction. Security card ini adalah free pass masuk dan beraktivitas di laboratorium. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Anda tidak punya security card, maka masuk lab saja seharusnya tidak boleh. Pengecualian untuk semester yang lalu, belum ada security card, tapi sudah masuk lab duluan. Yang kedua, security card bisa didapatkan jika kalian mengikuti safety induction hari ini dan lulus safety test. Jadi safety test itu ada passing grade-nya. Nanti kalau nggak lulus, maka tidak dapat security card. Security card juga bisa ditarik dari kalian. Siapa yang bisa menarik security card? Kami, selaku ahli K3 umum, dosen pengampu mata kuliahmu, atau juga teknisi. Bahkan admin pun bisa menarik security card-mu dengan alasan yang jelas, yaitu ketika kamu melanggar peraturan K3L. Sebelum masuk ke materi K3L, ini saya perkenalkan ada 3 ahli K3 umum di jurusan teknik kimia. Ada Pak Mufid, ada saya, dan ada Bu Cucu. Kami bertiga secara resmi ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjadi ahli K3 umum di Politeknik Negeri Malang secara keseluruhan. Tapi karena unit kerja saya dan rekan-rekan yang lain adalah teknik kimia, maka kami bertugas di jurusan teknik kimia. Sehingga jika ada pelanggaran K3, biasanya yang memberi sanksi ya kami-kami ini. Tapi siapapun, entah itu dosen, entah itu teknisi atau admin, bisa menarik security card.
Apa yang terjadi ketika kalian tidak punya security card, kalian nggak bisa masuk lab dan nggak bisa praktikum. Hal ini pernah terjadi, jadi apa yang saya sampaikan hari ini, dari awal sampai akhir nanti, itu adalah kondisi real yang terjadi di jurusan. Contoh, hari ini kamu datang praktikum, masuk ke lab, bawa HP. Ketika kami sidak, kami lihat kok ada HP di dalam laboratorium, maka security card-mu akan kami tarik dan kamu diperbolehkan pulang. Sehingga kamu tidak ikut praktikum. Lalu bagaimana kelanjutan mata kuliahnya? Saya nggak tahu. Itu bukan urusan kami sebagai ahli pratika umum. Maka jika kamu ingin perkuliahanmu lancar, praktikum lancar, beraktivitas di lab lancar, kamu harus taat peraturan K3L. Kenapa harus ada peraturan K3L? Jadi di sini ada 3 aspek yang kita lindungi dari kecelakaan kerja. Yang pertama, sumber daya manusia. Kamu, saya, tamu, helper, dosen yang lain, teknisi, itu adalah SDM yang ada di jurusan teknik kimia. Termasuk karya ilmiah, entah itu dokumen, arsip, penelitiannya teman-teman mahasiswa, skripsi, tugas akhir, dan lain sebagainya. Dan juga bangunan. Ada lab, ada alat, ada bahan yang ada di dalam gedung. 3 aspek ini akan kita lindungi dari kecelakaan kerja. Apakah kemudian di jurusan teknik kimia ada kecelakaan kerja? Ada. Kalau tidak ada, kami nggak bikin peraturan K3. Kecelakaan kerja apa saja yang pernah kejadian? Jatuh dari ketinggian. Yang kedua, tangannya sobek karena blade-nya blender sampai 20 jahitan, ada. Dan yang paling fatal, ada ledakan di lantai 2. Sampai satu gedung aki harus bergetar, liftnya harus berhenti beroperasi. Itu real, terjadi sebelum pandemi tahun 2018. Maka dari itu, kami disekolahkan ke kementerian untuk membuat K3L di jurusan, apalagi jurusanmu jurusan tekim. Tiap hari kita itu akan kontak dengan bahan kimia yang bahayanya luar biasa. Ledakan yang pernah terjadi di 2018, itu ada mahasiswa yang sedang skripsi, dia penasaran ingin mencampur suatu bahan. Bahan A sama bahan B dicampur, dimasukkan ke oven. Masanya hanya 0,1 gram. Sangat amat sedikit, tapi efeknya adalah lab OTK-nya meledak karena ovennya meledak, karena dimasukin ke oven. Teknisi yang ada di dalam lab harus kehilangan separuh pendengaran sampai beberapa bulan. Kemudian satu lab bergetar sampai liftnya error. Itu real, teman-teman sekalian. Sehingga kamu jangan menganggap sepele 0,1 gram bahan kimiamu. You never know. Kamu nggak pernah tahu ketika bahan kimiamu kamu campurkan dengan bahan lain, itu bagaimana reaktifnya. Apalagi ditambah dengan panas. Kok bisa terjadi kecelakaan kerja? Yang pertama, disebabkan karena unsafe behavior. Perilaku yang tidak aman. Unsafe operation, prosedur kerja yang tidak aman. Kemudian ada unsafe condition, kondisi yang tidak aman. Dari satu kecelakaan kerja, 90% selalu dikarenakan unsafe behavior, sedangkan sisanya dikarenakan unsafe condition atau unsafe operation. Contohnya seperti apa? Nanti akan saya tampilkan. Hal ini dikarenakan mindset tentang bahaya antara saya dan kamu itu tidak sama. Saya melihat ada genangan air di laboratorium, saya sudah heboh untuk cari helper. Tapi mungkin bagi kamu itu hal biasa. Akan jadi hal yang luar biasa untuk mahasiswa ketika ada mahasiswa bawa glassware kepreset karena genangan air tersebut. Akhirnya semua glassware-nya pecah. Luar biasa, karena kamu harus ganti glassware. Apalagi pecahan tersebut kena badan.
Jadi sebelum itu terjadi, sekecil apapun potensi bahaya harus segera ditindaklanjuti. Apa yang terjadi ketika kecelakaan kerja? Kamu akan mendapatkan kerugian. Kerugiannya macam-macam. Kerugian material, yang tadi 20 jahitan, terus teknisinya nggak bisa dengar, jurusan harus membawa mereka ke rumah sakit. Siapa yang keluar uang? Jurusan. Kemudian kerugian non-materi. Ketika berita itu didengar jurusan orang lain, didengar direktur, kemudian didengar masyarakat luar, citra jurusan atau citra Polinema bisa tercoreng. Apalagi jika terjadi kecelakaan kerja, lalu kalian sibuk bikin video TikTok. Hal yang paling membuat saya kecewa dari praktikum semester yang lalu, banyak sekali mahasiswa yang bikin video di TikTok tentang kegiatan di laboratorium. Apalagi di videonya nggak pakai masker. Itu kalau kita ketahuan kementerian, kemudian ketahuan Bapak Wali Kota, pembelajaran tatap muka di Polinema bisa ditiadakan karena kita melanggar prokes. Hal itu tidak terpikirkan oleh mahasiswa. Yang ketar-ketir siapa? Dosennya. Yang ketar-ketir siapa? Ahli K3-nya. Karena sekecil apapun kecelakaan kerja, yang bertanggung jawab adalah ahli K3 umum. Jadi istilahnya kalian yang teledor, tapi kami yang harus bertanggung jawab. Maka, supaya kami tidak terlalu terbebani dengan tanggung jawab tersebut, kami buatlah security card yang membuat kalian terpaksa mengikuti K3L. Kalau nggak gitu ya, amblas. Semua akan seenaknya sendiri. Jadi harus ada sistem yang mengikat. Berikut ini adalah contoh unsafe behavior. Beberapa contohnya, kamu bercanda di dalam lab, lari-lari di dalam lab, pakai HP di dalam lab, rambut panjang nggak dikuncir di dalam lab, kerudung tidak dimasukkan ke dalam jas lab. Itu adalah unsafe behavior. Kerudungmu itu nanti bisa kena ke glassware, apalagi misal kamu pakai kompor. Jadi yang paling aman adalah pasti tetap menggunakan kerudung, tapi di double sama jas lab. Sehingga tidak ada kain berlebih yang bisa nyenggol-nyenggol alat. Sama, rambut panjang seperti saya, ketika saya masuk lab, ya pasti akan saya kuncir. Jadi peraturan tersebut tidak hanya berlaku untuk mahasiswa, tapi untuk kami juga. Contoh unsafe condition, kamu bekerja di lingkungan yang basah, licin, ventilasinya buruk, itu juga masuk unsafe condition. Sehingga kalau ada kondisi seperti ini, silakan lapor. Lapornya ke siapa? Misal tidak ada ahli K3 umum di lab, kamu boleh lapor ke dosen atau teknisi. Termasuk ketika dosenmu melanggar K3L, misal kalau HP nggak bisa ya, kami harus tetap membawa HP karena kami bekerja. Jadi sewaktu-waktu kami dipanggil oleh ketua jurusan atau pimpinan, Pak Direktur, Pak Pudir, kami harus selalu menjawab. Konteksnya berbeda. Kamu mahasiswa yang harus melakukan praktikum, tapi kami sebagai dosen tetap harus membawa handphone. Contoh lain, yang pria ataupun wanita kan tidak diizinkan merokok di kampus. Sehingga jika kamu menemui dosen yang merokok, teknisi yang merokok, helper yang merokok, kamu bisa lapor ke kami. Jangan kamu yang menegur, nanti kamu yang kena dimarahi balik. Tapi kamu bisa lapor ke ahli K3 umum, kami bertiga, atau lapor ke Kajur. Karena dosen pun akan diberikan sanksi. Sanksinya macam-macam, bisa pemotongan gaji, pemotongan kinerja, sehingga K3L merupakan komitmen bersama. Itu sudah dijamin. Kami sudah tanda tangan semua satu jurusan untuk bisa melaksanakan K3L. Oke, berikut ini adalah beberapa gambar contoh dari unsafe behavior dan unsafe condition.
Gambar 1, unsafe condition. Di sini ada genangan air. Gambar 2, gambar 3 adalah unsafe behavior yang biasanya dilakukan mahasiswa jika orang jalan dikageti, bercanda yang berlebihan, itu adalah unsafe behavior. Gambar yang keempat, di sini ada unsafe operation. Oke, Sylvia, saya catat. Unsafe operation karena kalau bekerja dalam ketinggian harus pakai body harness, harus pakai perlengkapan ketinggian. Pacaran termasuk unsafe behavior kalau di laboratorium. Pacaran cowok cewek satu kelas, yang cewek ngambek, yang cowok bingung, nggak bisa fokus praktikum. Akhirnya nyampur bahan keliru, baca prosedur keliru. Apakah pernah terjadi? Pernah. Jadi yang saya sampaikan ini bukan hanya karangan belaka, pernah terjadi. Mau manasin sesuatu, larutan, pakai gelas ukur. Gelas ukur yang panjang itu ditaruh di atas kompor. Kira-kira gimana? Gelas ukurnya pecah. Dia terbang, pecah. Begitu ditanya, iya Bu, lagi berantem sama pacar. Mana pacarnya? Itu ada di kelas. Wah, itu gawat. Pacaran boleh, silakan. Kamu mau punya pacar 10 juga itu bukan urusan kami. Tapi kalau di dalam laboratorium, tolong fokus tentang fungsimu sebagai mahasiswa. Termasuk menggunakan HP. Ini ada unsafe condition. Kabel yang molor kemana-mana ini, kalau ada seperti ini bisa langsung dilaporkan ke kami atau ke dosen. Berikut ini juga ada unsafe condition dan unsafe operation di sebelah kiri. Dia nggak tahu cara motong pohon, udah tahu pohonnya satu ke kiri, malah ada di kiri. Hal ini akan sama seperti kamu. Kamu mau praktikum, tapi nggak tahu modul praktikum atau prosedurnya. Itu sama saja bohong. Jadi harus tahu bagaimana prosedurnya. Kenapa harus ada security card dan safety induction? Seperti yang saya bilang, security card itu memaksa kalian. Tujuannya adalah supaya budaya K3 itu ada di jurusan teknik kimia, paling kecil. Kalau polinoma ya saya nggak tahu jurusan lain, tapi di Tekim yang jelas sudah terkenal bahwa kita punya peraturan K3L yang tidak bisa diterobos oleh siapapun. Mau Pak Direktur, misalnya Pak Direktur ngerokok, Pak Direktur datang ke jurusan teknik kimia ngerokok, ya akan kami tegur. Itu sudah pasti. Jadi peraturan ini tidak hanya keras ke kalian, tapi juga keras ke kami. Saya dan rekan-rekan yang lain akan menjadi dosen yang super galak kalau tentang K3L. Di pilot plan sudah ada tanda, tidak boleh makan dan minum. Tapi mahasiswa datang dengan bawa Tupperware, isi minum, isi makan, bahkan ada martabak yang setengah sudah digigit di dalam laboratorium. Saya nggak akan segan datang ke lab, saya ambil satu meja itu semua, saya buang semua ke tempat sampah. Itu yang akan saya lakukan. Mungkin akan terkesan, wow, jahat sekali ya Bu Titi. Ya, tapi itu tugas saya. Tugas saya melindungi atau menegakkan K3 di jurusan teknik kimia. Tahap persiapan yang harus kamu lakukan untuk praktikum 1, ikut safety induction. Sudah dilakukan hari ini. Safety test akan dilakukan hari Jumat. Safety testnya itu nggak serem, nggak perlu takut. Safety test itu paling 10 menit, itu kalian sudah selesai mengerjakan. Karena hanya pilihan ganda. Contoh, peraturan di bawah ini manakah yang termasuk peraturan K3L? Jadi kamu pasti bisa menjawab, tidak perlu dihafal. Kamu hadir hari ini, kamu mendengarkan saya presentasi, kamu bisa menjawab safety test. Yang ketiga, kamu harus paham peraturan K3L. Dan yang keempat, pahami prosedur, MSDS, dan SOP peralatan. Berikut ini adalah MSDS. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu bentuknya. Bentuknya MSDS seperti apa. MSDS itu kepanjangannya adalah Material Safety Data Sheet. Jadi di sini setiap bahan kimia itu pasti punya MSDS-nya. NaOH punya MSDS sendiri, dan lain sebagainya.
di dalam MSDS itu memuat semua hal tentang bahan yang kamu gunakan. Mulai dari sifat fisik, bentuknya, warnanya, baunya, sifat kimia, titik didih, titik leleh. Lalu bagaimana cara handle-nya, suhu penyimpanan, bagaimana bahayanya terhadap manusia, serta bagaimana tindak lanjutnya, misal kalau tanganmu terkena, terhirup, itu semua sudah dituliskan di MSDS. Maka sebelum praktikum, setidaknya cari MSDS-nya, biar kamu tahu kamu menggunakan bahan apa. Di setiap MSDS itu ada kotak berwarna-warni seperti ini. Ada 4 warna. Warna biru itu adalah dampak bahan terhadap kesehatan, potensi bahayanya terhadap kesehatan. Semakin besar angkanya, di sini kan 1 ya, harusnya angkanya itu 0 sampai 4. Semakin besar angkanya, paling besar 4, berarti dia bisa menyebabkan kematian. Kalau yang warna merah, berarti potensi bahan tersebut menyebabkan kebakaran, sama semakin besar angkanya, berarti bahannya cepat terbakar. Kalau yang kuning tentang kestabilan. Semakin besar angka, semakin tidak stabil. Seperti contoh saya tadi. Bahan A nggak stabil, dicampur bahan B, dikasih panas, meledak. Kotak warna putih, ini kotak kasus khusus. Ini contohnya ya. Misalnya bahannya tidak boleh dicampur dengan air, maka nanti di sini ada keterangan W dicoret. Seperti itu. Jadi setidaknya minimal kamu tahu kamu sedang bekerja dengan bahan apa. Itu wajib hukumnya. Berikut ini adalah layout jurusan teknik kimia. Yang mau saya lihatkan, kalian pasti sudah tahu kita punya 3 gedung, tapi ini yang penting, titik kumpul atau assembly point. Titik kumpul ini digunakan ketika terjadi keadaan darurat. Misal, ada gempa bumi, ada kebakaran, maka silakan keluar dari ruangan dan keluar dari gedung, tapi kamu nggak boleh pulang. Kamu nggak boleh ke parkiran, terus langsung ambil motor pulang. Jadi keluar dari gedung, kamu harus berkumpul di titik kumpul. Titik kumpulnya di mana? Di sebelah gedung AO, seberangnya gedung elektro. Di situ ada parkiran mobil sama tanah lapang agak luas, kamu harus berada di situ. Jika misalnya keadaan sudah aman, baru kami yang mengizinkan kamu pulang. Ingat ya, jadi jika ada keadaan darurat, jangan pulang ke rumah masing-masing. Keluar dan berkumpul di titik kumpul. Ini saya lewati saja, gedung AO, gedung AP juga. Nah, di gedung AKI, baik itu di sisi kiri dan sisi kanan gedung, itu ada tangga darurat. Kalau kamu masuk lab, pasti ada 2 pintu. Pintu masuk sama ada pintu yang selalu ditutup biasanya. Atau pintu yang hanya dibuka tapi nggak digunakan. Nah, pintu tersebut adalah pintu darurat. Jadi kalau misal terjadi apa-apa, kamu harus keluar lewat pintu tersebut, pintu darurat, lalu lewat tangga darurat. Tangga darurat itu ada di luar dari gedung. Sehingga kalau terjadi kebakaran, kamu nggak keluar dan berada di tengah gedung. Keluar dari gedung harusnya. Lewat jalur evakuasi. Apakah hal ini akan kita coba? Jelas. Nanti suatu saat kamu praktikum di lab, lalu alarm kebakaran berbunyi, yang terjadi bisa 2. Kita sedang simulasi, kita sedang safety drill namanya, atau memang real terjadi kebakaran. Baik itu hanya safety drill atau simulasi atau real kebakaran, kamu harus secepat mungkin keluar lewat tangga darurat. Tidak perlu berlari dan tidak perlu membawa barang-barang. Selamatkan dirimu terlebih dahulu. Keluar baris dari pintu, kemudian turun dari tangga darurat dan menuju titik kumpul.
Nanti akan ada petugas pemadam kebakaran yang akan nyemprot laboratorium. Jadi meskipun safety drill, kita akan bikin kondisinya sesuai kenyataan, sesuai real di lapangan. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan enggak? Ataukah saya bisa lanjut? Bu, permisi mau tanya. Ya, silakan. Mau tanya Bu, ada dua hal yang mau saya tanyakan. Kalau yang pertama tadi kan ada yang peraturan buat di lab yang tentang rambut sama yang kalau yang cewek itu berkerudung dimasukin ya Bu ya. Nah, itu kalau cowok semisal ada yang rambutnya panjang gitu, apakah diperbolehkan atau tidak Bu? Terus buat yang Oh ya, oke, silakan lanjut. Pertanyaan buat kedua. yang kedua itu kan tadi ada tangga darurat ya Bu ya, Ya, yang di luar. Itu apakah efektif atau aman Bu? Soalnya saya kan sering ke gedung juga ya Bu ya. Itu kayaknya tangganya kecil sama kayak rawan melingkar. gitu Bu. Iya, Ya. melingkar gitu. Oke, sudah bisa saya jawab? Sampun Bu, terima kasih. Ya. Oke, Iqbal, kalau terkait rambut laki-laki, kenapa enggak kami masukkan ke K3L? Karena ini menurut saya ya, setiap dosen itu punya peraturan masing-masing. Ada dosen yang tidak memperbolehkan kamu berambut panjang. Kalau saya pribadi, silakan monggo. Selama itu tidak mengganggu praktikum. Otomatis misal Iqbal rambutnya panjang, maka ketika masuk lab dia harus dikuncir. Itu hal yang wajib. Secara tidak tertulis, rata-rata di Polinema itu kalian tidak diizinkan berambut panjang. Memang tidak tertulis, tapi terkesannya seperti itu memang. Kamu pasti akan ditegur salah satu dosen, pasti, untuk diminta potong rambut. Jadi kalau tentang rambut, memang tidak ada di K3L, selama rambut yang ada adalah selama rambutmu panjang, kamu harus dikuncir, itu saja. Jadi terkait kebijakan dosen masing-masing. Yang kedua tentang tangga darurat, memang tangga darurat kita tidak aman karena tangga darurat seharusnya tidak dibuat melingkar, tapi harusnya seperti ini, zigzag. Di mana-mana yang saya tahu tangga darurat seperti itu, tapi punya kita agak spesial, melingkar. Cuman Bapak Ibu Pudir sudah berkomitmen untuk mau merombak tangga tersebut. Jadi, karena tangga yang kita miliki masih seperti itu, ketika terjadi keadaan darurat, maka kamu harus tetap lewat sana. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jangan lari dan baris, karena itu melingkar. Kecil pula. Gitu. Jadi sementara kita akan tetap pakai tangga tersebut. Itu ya, karena nggak semudah misal saya punya rumah sendiri, tangga saya nggak aman, maka langsung aja diganti gitu. Tapi ini kan punyanya Polinema. Perizinannya cukup panjang, jadi nggak sesederhana jurusan ingin ngerombak lalu boleh, sehingga ya kita tunggu. Sambil kita tunggu, kita tetap bisa menjalankan prosedur K3L ketika terjadi tanggap darurat. Itu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi ataukah saya bisa lanjut? Lagi Bu, satu Ya, lagi. silakan. Kalau semisal terjadi hal yang urgent itu kalau nggak salah di sebelahnya pilot plan juga ada tangga ya Bu ya. Sama ada tangga yang di pintu masuk itu Bu. Itu boleh nggak lewat situ aja Bu? Jadi nggak lewat tangga darurat. Harusnya seluruh tangga yang mengarah ke dalam gedung tidak boleh digunakan. Kalau tangga di sebelah pilot plan, kamu keluar kan tetap di dalam gedung. Misalnya pilot plan yang kebakaran, misal ya, pilot plan yang kebakaran, tangga itu nggak bisa dipakai. Jadi memang yang paling benar untuk evakuasi tanggap darurat adalah tangga yang selalu ada di luar gedung. Seperti itu. Tangga tersebut boleh digunakan kalau nggak kondisi tanggap darurat. Kamu bisa lewat tangga itu kapanpun. Termasuk tangga di gedung AO yang luar, kamu juga bisa lewat situ. Gitu ya, Iqbal.
Oh ya Bu, terima kasih. Oke. Oke, ada lagi? Saya lanjut ya. Berikut ini adalah peraturan K3L di gedung AO, AP, dan AKI. Peraturannya nanti akan saya share juga ke kalian, tapi tolong disimak terlebih dahulu. 1. Tidak merokok di area kampus, kecuali di kantin pusat. Termasuk di parkiran di dekat gedung, kamu nggak boleh merokok di sana. Kamu ketahuan merokok, security card-nya saya ambil. Saya tidak menerima alasan apapun, karena di sini sudah ditulis di kantin pusat. Atau kalau mau merokok, ya keluar dari kampus. Silakan merokok. Mau merokok 10 batang, 1 kali rokokan juga terserah kamu. 2. Tidak membawa senjata tajam dan bahan terlarang, narkoba, minuman keras, tidak boleh. 3. Bertanggung jawab dalam beraktivitas. 4. Menjaga ketenangan, bersikap sopan dan santun, serta menjaga kebersihan. Menjaga ketenangan termasuk kalau bercanda nggak boleh teriak-teriak, meskipun itu ada di luar gedung. Teriakanmu itu pasti kedengeran ke dalam ruang kelas atau ke ruang dosen. Buang sampah pada tempatnya, tidak berlari-lari di dalam gedung. Kamu nggak tahu lantainya licin atau enggak, suatu saat kamu bisa tiba-tiba jatuh. Dan ngapain sih harus lari-lari? Kalau tidak mau terlambat, maka datanglah lebih awal. 7. Pergunakan ruang kelas dengan penuh tanggung jawab. Kerapian dan kebersihan adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab helper saja. Ya, Rek? Jadi nggak gara-gara kita punya helper, kamu taruh aja sampah itu di meja. Kasihan, Rek. Dia sudah bekerja dari pagi. Jadi tolong dihargai kerja kerasnya. 8. Tidak diperkenankan memutar musik dengan kencang. Jadi ada kok muter musik. Biasanya teman-teman yang sambil nunggu dosen kepinginnya kan konser ya di kelas. Jadi mereka itu muter musik. Silakan, monggo, boleh, tapi tidak dalam volume yang keras sampai mengganggu kelas lain. 9. Tidak diperkenankan, ini aja sebentar. Tidak diperkenankan memutar video yang tidak ada kaitannya dengan proses pembelajaran menggunakan fasilitas jurusan. Di setiap kelas itu ada LCD dan proyektor. Biasanya rekan-rekan mahasiswa yang kreatif ini kalau nunggu dosen, mereka akan menyalakan laptop. Pernah sempat kami biarkan, tapi ternyata keadaan tersebut nular ke kelas lain. Kelas A nonton film horor, ceweknya teriak-teriak, Kelas B nonton komedi, ketawa-ketawa, seperti itu. Jadi saya nggak bisa membedakan, ini ruang kelas, apa kita sedang 21. Makanya langsung kami buatkan peraturan seperti ini. Silakan putar video yang ada kaitannya dengan perkuliahan. Kalau ingin nonton video, nonton film yang nggak ada kaitannya dengan perkuliahan, jangan pakai fasilitas kampus. Nomor 10 yang paling penting. Kamu harus tahu tanda safety line di gedung kita. Ada garis warna hitam kuning. Saya nggak tahu, kalian kayaknya semester lalu kan ke kampus ya. Harusnya kalian sudah melihat garis-garis ini di laboratorium. Kuning hitam itu berarti areanya harus bebas hambatan. Mahasiswa atau pekerja dilarang duduk di area tersebut. Contoh, tangga. Ini saya yang paling sering negur mahasiswa, karena selalu suka duduk di tangga. Line berwarna kuning yang ada di dalam lab, berarti kalian harus paham peraturan K3L laboratorium, termasuk pakai APD, alat pelindung diri. Di sini juga dituliskan jika terjadi bencana seperti kebakaran dan gempa bumi, dilarang menggunakan lift, gunakan tangga darurat. Berikut ini adalah contoh denah. Jadi dalam satu gedung itu dibagi 2 lingkar. Lingkar 1 biasanya di lorong yang sempit,
itu ada garis hitam kuning, area bebas hambatan. Garis kuning itu untuk di dalam laboratorium yang wajib APD. Nah, berikut ini contohnya. Gambar 1, 2, ini itu adalah lorong di Aki dan AO. Lantai 1. Kalau ada garis kuning hitam, kamu nggak boleh nongkrong di sini. Kamu hanya boleh lewat. Duduk tidak boleh, berdiri terlalu lama juga tidak boleh. Mengganggu lalu lintas. Kalau terjadi apa-apa, bingung nanti lewatnya gimana. Lalu ini kan ada, apa nih namanya, loker. Ada loker, otomatis mahasiswa itu kan akan berdiri di sini dalam waktu yang lama. Boleh silakan berdiri dalam waktu yang lama, asal masih di dalam kotak. Nih, di sini ada kotaknya. Kamu berdiri di sini. Ngelanggar di sini, saya tarik security card. Terus ini tangga, setiap tangga itu pasti ada garis hitam hitam kuning. Sebentar. Lika. Ismiatul, apakah di kelas ini ya, di sesi ini? Termasuk di depan lift, Rek. Kamu kalau mau naik lift, jangan berdiri di sini, di depan pintu nembok dedepi liftnya. Tidak boleh. Biarkan yang di dalam lift keluar dulu, baru kamu masuk. Jangan rebutan, mau masuk lift aja rebutan. Liftnya nggak akan pindah kemana-mana. Jadi yang di dalam lift, keluar dahulu, lalu kamu boleh menggunakan lift. Berikut ini adalah contoh kotak kuning di dalam laboratorium. Ini di pilot plan. Ada kotak kuning, maka kamu wajib pakai APD. Pilot plan itu kan labnya terbuka, siapapun bisa lewat dan masuk. Untuk kalian mahasiswa atau siapapun yang nggak sedang praktikum pilot, tapi mau lewat lab pilot, maka silakan injak garis yang berwarna hijau. Sudah dicat jalannya warna hijau, itu adalah tempat kamu lewat. Misalnya, Rizky Kurnia, kelas 2, belum pilot plan, tapi mau lewat pilot. Dia nginjak nih lantai yang ini, yang nggak ada hijau-hijaunya. Ketahuan saya tarik security card-nya. Karena nih, sudah saya sediakan. Kami sudah repot-repot ngecat ini, silakan diinjak-injak untuk dilewati. Yang tidak kami cat, berarti tidak boleh diinjak. Kecuali kamu sedang praktek pilot plan. Kamu pakai APD lengkap, boleh kamu bisa nginjak semua lantai di pilot plan. Karena kamu memang sedang bertempat di pilot. Tapi kalau hanya sekedar lewat, tidak boleh. Berikut adalah peraturan K3 laboratorium, nanti silakan dibaca sendiri. Yang mau saya tekankan adalah, kamu tidak boleh pakai HP di dalam lab. Kecuali ada izin dari dosen pengampu. Misal kamu diminta dokumentasi hasil, disuruh bikin video perkuliahan untuk presentasi, silakan. Tapi kalau hanya untuk keperluan pribadi, tidak boleh. Bikin video untuk diupload di sosial media, tidak boleh. Jelas ya? Jika misalnya di hari itu kamu ada kondisi penting, misal orang tua sakit, kamu takut sekali ketika dihubungi, kamu nggak tahu misalnya, kamu boleh menyampaikan ke dosen, Bapak Ibu dosen. Pasti nanti ada kebijakan tersendiri. Kami tidak sekejam itu. Oke, tapi kalau untuk hanya main-main, no, nggak boleh. Kemudian, buat perempuan-perempuan atau laki-laki yang biasa pakai kontak lens, saat praktikum dilarang menggunakan kontak lens. Saat teori, kelas teori boleh, silakan pakai kontak lens. Tapi ketika praktikum, tidak boleh. Ketika kamu kontak dengan bahan kimia, terus bahannya keciprat ke matamu, kontak lens itu bisa leleh. Nah, kalau lelehnya di dalam mata, gimana? Jadi memang tidak boleh. Gunakanlah kacamata. Oke,
Kacamatamu itu boleh dipakai, tapi kontak lens tidak boleh dipakai. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, rambut itu harus dipuncir, yang rambutnya panjang, kerudung dimasukkan ke dalam laboratorium, tidak boleh menggunakan aksesoris. Nih, kayak saya, gelang-gelang seperti ini ketika praktikum harus dicopot. Kalian juga. Jam oke lah. Tapi kalau gelang, kalung yang menjuntai-juntai itu tidak boleh. Ya, ibaratnya kerudung saja dimasukkan baju lab, apalagi perhiasan yang tidak ada maknanya. Nggak boleh. Kamu boleh pakai perhiasan seperti itu ketika nanti sudah selesai praktikum, pakai lagi, bebas. Tapi ketika ada di laboratorium, tidak boleh. Ya. Di sini juga ada peraturan APD, bukan hanya untuk mahasiswa, tapi untuk dosen dan teknisi. Jadi saya kalau mau masuk lab, ya saya harus pakai jas lab. Kecuali ada keadaan tertentu. Misal, di kelas 2D, misalnya ada kecelakaan kerja, yang jaga dosen lain, bukan kelas saya sedang ada kelas. Yang ditelepon pasti kami, ahli K3 umum, ini ada kecelakaan kerja. Karena itu kecelakaan kerja, sesuatu yang urgent, maka kami boleh langsung masuk ke lab tanpa menggunakan APD. Ya, kalau kamu luka, saya masih harus muncir rambut, harus pakai jas lab, kelamaan. Jadi untuk kasus tertentu seperti sidak, nah biasanya sidak itu kami nggak pakai jas lab. Selama kamu praktikum besok, dipastikan kamu akan kami sidak dalam waktu yang tidak kamu ketahui. Jadi tiba-tiba kami udah di lab aja. Kita cek satu-satu, bawa security card nggak, security card-nya ada fotonya nggak, dipakai nggak, masa berlakunya masih oke nggak. Kalau nggak, out. Silakan untuk tidak ikut praktikum. Ini juga ada peraturan selama masa pandemi, hanya selama masa pandemi, nanti silakan dibaca. Di sini yang harus saya tekankan adalah kamu harus pakai double mask dan membawa masker cadangan. Tolong membawa masker cadangan. Kemudian ada beberapa gerbang yang tidak bisa diakses, jadi kamu harus cek di sini pintu mana saja yang bisa kamu gunakan untuk masuk ke dalam gedung AP, AKI, dan AO. Syaratnya masih sama, harus ada surat izin orang tua, vaksin minimal dosis 1, dan mungkin kalian masih diminta untuk antigen, 1 kali saja saat kedatangan pertama. Minta tolong surat antigen, surat pernyataan orang tua difotokopi. Pernyataan orang tua kan ada materai, nggak apa-apa, yang asli 1, tapi kamu fotokopi sebanyak lab yang mau kamu masuki. Di semester ini kamu praktikum di 3 lab, maka fotokopi 2 kali. Jadi kamu punya 3 lembar surat pernyataan. Yang asli diberikan ketika pertama datang, sisanya diberikan ke lab-lab ketika diminta. Termasuk surat antigen, fotokopian. Jadi biar kamu tidak bingung. Ini salah satu contoh surat pernyataannya. Ini saya lewati aja karena itu untuk kelas tingkat akhir. Ini adalah APD. Saya yakin kalian sudah dapat mata kuliah K3L, sudah tahu APD itu apa saja dan kapan digunakan. Nah, ini yang harus kalian ketahui. Kita itu punya sistem perpipaan. Pipa warna orange, isinya adalah jalur pipa gas. Pipa warna kuning, isinya adalah jalur udara bertekanan. Pipa hijau, fresh water, jalur air bertekanan. Pipa warna abu-abu, seperti pipa paralon itu, adalah jalur limbah. Di sini ada warna abu-abu, tapi karena di PPT warnanya terbatas ya. Pokoknya yang abu-abu, abu-abu muda atau abu-abu tua, itu jalur limbah, jalur pembuangan. Nah, yang seperti ini silver ini, kalau kamu lewat di pile plan, jangan sekali-kali dipegang. Itu isinya steam, uap yang sangat panas. Panasnya bisa sampai 250 derajat Celcius. Kalau kamu pegang, kulitmu nempel di pipa.
Jadi sekarang sudah tahu, maka tolong kamu jangan sembarangan pegang pipa. Ini kalau ada in case of emergency, seperti yang saya bilang, jangan pakai lift, keluar pakai tangga darurat, dan jangan panik. Kemudian APAR, penggunaan APAR, saya harap kalian bisa menggunakan APAR. Harusnya di K3L kemarin, di mata kuliah K3L, itu kalian praktek, tapi udah diajarikan ya cara pakainya. Ya pokoknya gampangnya adalah kamu tarik ini, si pin ini, begitu pin ini kamu tarik, kamu sebetulnya sudah ready untuk pakai APAR. Tinggal selangnya ini kamu tarik, arahkan ke sumber api, lalu pencet. Dia langsung akan keluar isi dari APAR-nya. Sekian safety induction dari saya, sangat singkat. Adakah yang mau ditanyakan terkait safety induction? Bisa mau tanya. Ya, silakan. Untuk yang penggunaan Just Lab itu kan masuk, kalau misalnya masuk gedung gitu ya, Bu. Nah, itu masuk gedung dulu atau pakai Just Lab-nya di luar gedung atau sudah masuk gedung, Bu? Oh, oke. Untuk pakai Just Lab itu hanya kamu gunakan ketika kamu masuk kotak kuning. Kotak kuning itu ada di laboratorium. Jadi kalau cuma masuk gedung AKI kan isinya lab, ya kamu nggak usah pakai Just Lab. Tapi kalau masuk gedung AKI terus masuk lab bioproses contohnya, kamu harus pakai Just Lab. Gitu. Jadi selama masuk lab, pakai Just Lab di luar, masuk ruangan. Oh ya, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, silakan Iqbal. Ya Bu, mau tanya Bu. Kalau semisal kita di laboratorium ya Bu ya, itu kita pakai baju bengkel ataupun di bengkel itu kita pakai baju bengkel sama Just Lab. Itu yang bener yang mana ya Bu? Soalnya kalau nggak salah kemarin itu kami sempat waktu di bengkel itu pakai Just Lab yang di gedung AP kalau nggak salah Bu. Oke, jadi memang aturannya overall itu hanya dipakai di pilot plan. Aturannya seperti itu. Karena dulu di gedung AP itu tidak digunakan untuk praktikum. Praktikumnya itu di teaching factory belakang. Teaching factory itu pakai Just Lab. Namun sekarang OTK kan dibagi dua. Ada yang di AKI, ada yang di AP. Maka kalau yang di AP, kamu boleh cukup pakai overall. Nggak usah overall, dirangkepi Just Lab. Nggak usah, satu aja. Tapi kalau di lab-lab, misal kimia dasar ya, ini contoh, bioproses, pengendalian proses lah. Semester depan kamu dapat Dalpro, pengendalian proses. Kamu masuk lab Dalpro pakai overall. Kalau saya suruh doubling, pakai Just Lab. Jadi overall itu ada pride-nya. Ketika kamu masuk pilot plan, kamu pakai overall. Atau kegiatan sehari-hari, boleh. Tapi untuk lab-lab yang ada di gedung AKI, biasanya yang kayak bioproses, Dalpro, kamu pasti akan diminta menggunakan Just Lab. Biar apa? Biar dapat nih lengan panjangnya. Supaya nanti bahan kimianya nggak nyiprat ke kamu. Seperti itu. Kalau di pilot plan, itu larutan kimianya memang jauh lebih sedikit. Alatnya yang besar-besar. Seperti itu, Iqbal. Jadi kalau misalnya besok ada kegiatan di AP ya ini saya ngomongnya, pakai overall, cukup menggunakan overall. Tidak perlu menggunakan Just Lab. Tapi kalau kamu berkegiatan di Kimdas, kamu pakai Just Lab. Ibaratnya tadi kalau Iqbal mengkategorikannya dengan bengkel, ya seperti itu. Kalau bengkel, pasti pakai overall. Kalau lab biasa, lab kecil, kamu menggunakan Just Lab. Gitu. Ya. Oke, sebentar. Misal kamu praktikum, sama teknisinya nggak diminta ngumpulin HP.
Apa yang harus kamu lakukan? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. HP. Oke, pilihan 1, HP ditaruh tas. Ada lagi? Izin menjawab, Bu. Ya, HP-nya silakan. ditaruh di luar lab, di tas itu, Bu. Oke. Kalau tasnya di luar laboratorium, misal kayak bioproses, di luar, terus labnya ditutup pula, terus teknisinya nggak nyuruh ngumpulin pula. Kalau seperti itu, tolong inisiatif ketua kelas, kumpulin, taruh di meja dosennya. Dosennya nggak dapat meja, ya udah terserah. Soalnya di lab itu sudah dikasih satu box, digunakan untuk mengumpulkan HP. Jadi HP-mu itu biar aman dimasukkan ke dalam box. Kenapa saya nggak rekomen dimasukkan ke dalam tas, terus tasnya ditaruh di luar? Kita tidak pernah tahu niat buruk seseorang, takutnya tasmu dibuka, HP-nya diambil. Nah, nanti siapa yang ganti? Masuk saya, itu kan? Saya nggak ikut punya HP. Jadi, kalau ada kejadian seperti itu, ketua kelas kumpulin HP-nya, kamu taruh di meja Bapak Ibu dosen. Kalau misalnya lo, Mas ini saya jadi nggak punya meja dong, misal dosennya ngomong kayak gitu, ya kamu bisa menyampaikan bahwa ini peraturan KTKL. Soalnya kalau kamu nggak bilang kayak gitu, ketika saya sidak, lalu ada HP di dalam lab kamu gunakan, yang rugi adalah kamu, soalnya security card-mu yang saya tarik. Dosen nggak punya security card. Paling dosen sanksinya adalah potong gaji. Itu ya, jika ada seperti itu, tolong peraturan K3L ini bisa ditaati. Jadi kami membuat ini nggak ngasal, bukan hanya untuk biar kamu nggak bebas geraknya, ya memang supaya gerakanmu tidak bebas, ya karena itu kami mencegah kecelakaan kerja. Hal yang paling fatal adalah limbah. Limbah pernah dibiarkan di dalam jerigen plastik selama 1 tahun sepertinya oleh anak-anak yang skripsi, kemudian karena plastik tersebut selalu kena sinar matahari, isi limbahnya campur-campur, kita nggak tahu isinya apa, suatu saat limbahnya itu meledak, kemudian plastik jerigennya pecah, nancep di seluruh badan mahasiswa. Itu pernah terjadi. Jadi sudah ada case yang paling terburuk itu sudah pernah terjadi sehingga kami tidak ingin hal itu terulang. Yang rugi bukan hanya kita-kita, dosen, polinema, kamu juga. Ya gimana, bayangin aja ditancepin plastik segitu banyak, ya pasti sakit. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Sambil nunggu pertanyaan, kamu bisa absen. Di kolom chat itu sudah ada linknya, silakan absen terlebih dahulu. Yang namanya tidak ada, maka silakan ketik namanya sendiri. Permisi Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau untuk laptop itu apakah sama saja Bu peraturannya dengan handphone? Laptop? Iya. Oh ya, kalau laptop saya rasa nggak apa-apa kamu bawa ke dalam laboratorium. Contoh, di Dalpro itu biasanya kamu disuruh ngolah data jadi grafik. Semester depan, boleh kamu bawa laptop. Asal laptop yang kamu bawa nggak digunakan untuk nonton YouTube atau YouTube musik. Nggak ya, nggak ada kaitannya. Tapi kalau misalnya kamu buka video terkait Dalpro yang dibuat oleh dosen, nggak apa-apa. Kuncinya itu, kalau untuk perkuliahan, nggak apa-apa. Oke? Tapi biasanya ada dosen yang karena kamu nggak pakai laptop, laptopnya disuruh nyimpen dulu. Kalau kamu takut nyimpen laptop di dalam tas, boleh izin bawa masuk, letakkan di meja dosen. Atau hanya letakkan di meja gitu. Tapi bilang dulu. Gitu ya.
Gimana? Cukup jawaban saya? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, Iqbal. Baik, permisi Bu, izin bertanya. Nah, kalau tadi kan semisal terkait pengumpulan HP ya Bu ya, itu kan semisal di meja dosen nggak ada atau mungkin ditaruh di meja dosen ya Bu ya. Itu apa dari Tekim sendiri atau dari perlabnya itu apakah nggak bisa apa kayak ada pengajuan gitu loh Bu, Oh, kayak sudah. buat tempat Sudah, HP-nya Bu. Iqbal. Kan biasanya kalau takut Jadi setiap laboratorium itu sudah kita kasih box 1 sampai 2 box. Jadi kita sudah kasih box tersebut khusus digunakan untuk HP mahasiswa, termasuk misal kalau saya cewek-cewek yang dompetnya panjang-panjang itu saya minta kumpulin semua untuk mencegah kehilangan. Jadi memang sudah disediakan box. Tapi ya dalam suatu lingkungan pasti nggak cuma mahasiswa, pasti ada dosen dan teknisi yang double. Masa bodoh lah, boxnya hilang, boxnya kemana? Nah itu harusnya tanggung jawab laboratorium. Kalau seperti itu, makanya saran saya tadi, pajang aja di depan meja dosen. Susun aja gitu. Nggak usah ditumpuk, jejer aja. Gitu. Itu adalah, ya gimana lagi, karena kita memang sudah memfasilitasi, tapi kalau tidak digunakan, maka kamu harus aktif terlebih dahulu, kumpulin aja dulu. Gitu. Ya, Iqbal ya. Oh ya, baik Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Jangan lupa ngisi absen, wajib. Isi absen dulu. Sekarang, jangan ditunda. Nanti kalau ditunda, pasti kelupaan, gak ngisi, terus sibuk WA saya. Bu, saya belum ngisi, Bu, saya belum ngisi. Mana Pak? Jelas. Pastikan semua sudah terisi. Kemudian yang mau saya ingatkan lagi sebelum saya tutup safety induction-nya adalah perjalanan safety kita masih panjang. Hari Jumat, kamu masih safety test. Setelah safety test, masih ada pembagian security card. Jadi saya mohon sekali, ketika ada pengumuman, baik itu di classroom atau dari ketua kelas, mohon segera direspon. Diminta ngisi form, isi langsung, jangan ditunda. Toh sekarang sedang libur kan? Kamu tidak sedang kuliah, jadi tolong luangkan waktu 2 menit untuk ngisi form. Ada pengumuman, baca dulu. Saya jamin, kalau kamu tunda, kamu lupa. Ya, jadi tolong perjalanan kita masih sampai pembagian security card, maka please banget yang aktif di classroom dan kalau ada pengumuman dari ketua kelas. Karena ini penting. Yang rugi siapa? Kamu. Kalau saya sih, ya udah kamu nggak punya security card, ya kamu nggak bisa masuk lab. Tinggal nanti kamu yang bingung mengejar saya dan Bu Cucuk untuk mendapatkan security card. Kamu WA saya ya, saya nggak akan balas. Oke, kemudian di kolom chat saya sertakan link pedoman dan panduan, silakan dibaca. Nggak perlu dihafalkan untuk safety test. Kamu baca, kamu pahami, nanti safety test pasti bisa menjawab. Bisa di-save linknya, bisa di-download pedomannya. Oke, teman-teman semua, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya tutup terakhir? Izin bertanya kembali. Ya, silakan. Misal safety card-nya itu hilang atau rusak itu bagaimana ya Bu? Apa harus mengikuti safety induction lagi atau bagaimana? Oke, biasanya kalau rusak itu akan kami ganti, asal ada buktinya. Terus nggak terus serta-merta security card-mu mbok guntingi ya rek, biar rusak.
biar kamu bisa ketemu saya untuk saya kasih tanda tangan ulang. Nanti security card saya habis kalau gitu caranya. Kalau memang misal kemarin ada yang sempat kecelakaan atau rumahnya banjir, security card-nya rusak, ya pasti akan langsung kami kasih yang baru. Kami punya catatannya kan, siapa yang nggak hadir, dan lain sebagainya. Tapi kalau hilang, ini perjanjiannya dulu. Kamu harus ke kantor polisi, minta surat kehilangan. Jadi kayak kalau ATM-mu hilang, kamu kan ke kantor polisi tahu minta surat kehilangan ATM, sama security card juga. Supaya apa? Supaya nggak dihilangkan. Biasanya yang cowok-cowok ini selalu ada aja. Hilang, ketelesot, nanti dikasih yang baru, hilang lagi. Sampai setiap tahun kartunya yang paling bagus. Soalnya setiap tahun ganti kartu baru. Jadi supaya hal itu tidak terjadi, maka ketika terjadi kehilangan security card, lapor polisi. Nanti ditanya kamu, kenapa kok lapor polisi, security card saya hilang, Pak? Saya minta suratnya. Ya paling kamu diketahuin, tapi nanti diberikan. Oke, jadi jangan hilang. Makanya ketika dibagi, tempel foto, kasih nama, langsung kasih kalung. Lek kiwir-kiwir, gak kamu kasih kalung, hanya kamu taruh di dompet. Taruhan berapa semester depan wis hilang. Lek gak semester depan itu kartumu wis blubuti gak karo-karan, welek. Jadi tolong dipelihara dengan baik. Oke? Sudah? Ada pertanyaan lagi? Gak ada? Oke, terakhir belajar ya. Tolong dipelajari supaya safety test 1 kali langsung lulus, langsung dibagi security card. Tolong dibaca dengan baik dan ditaati. Terima kasih kehadirannya kelas 2D, 2E, 2F, 2 Mohon maaf jika selama safety induction tadi ada sesuatu yang kurang berkenan. Semata-mata ini semua untuk kalian. Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Sampai ketemu lagi di safety test. Nanti akan ada pengumuman terkait safety test, tolong dibaca ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Saya end meeting ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Terima kasih, Bu. dadah.